Selamat siang Sobat BNN Kabupaten Blitar. Nah, kita ketemu lagi ya ini dalam acara Bincang Santai. Nah, kali ini temanya kita mau membahas tentang peran relawan dan desa bersinar. Nah, untuk kali ini pasti banyak yang bertanya-tanya kan ya, apa sih itu relawan? Terus kemudian gimana nanti caranya supaya kalau mau jadi relawan gimana sih? Nah, ini hari ini akan kita kupas tuntas. Nah, di sini kita sudah hadir narasumber yang sangat luar biasa. Beliaunya tuh sudah istilahnya beliau adalah bapak relawan yang ada di BNN Kabupaten Blitar. Oke, selamat siang Pak Selamat Susanto. Selamat siang Mbak Widya. Ya, ini beliaunya adalah seorang seniman sekaligus pekerja sosial ya Pak, istilahnya gitu nggak sih kalau relawan? Ya. Oke, nah jadi beliau ini adalah Bapak relawan, bisa dikatakan beliau ini adalah Bapak relawan BNN Kabupaten Blitar, Bapak Selamat Susanto SHMSI. Nah, kali ini gini Pak, kita ngomongnya santai aja ya, nggak usah terlalu formal ya. Siap. Nah, kan ini Pak Selamat ini sudah lama ya di BNN kan? Ya sudah 7 tahun. Nah sudah 7 tahun itu berarti istilahnya semua ilmu tentang BNN sudah luar biasa. Nah kali ini saya sedikit tertarik bahwa BNN Kabupaten Blitar memiliki relawan. Apa sih Pak maksud atau istilah dari relawan itu sendiri apa yang terkandung di dalamnya? Oke, terima kasih Mbak Widya. Iya. Saya juga menyapa para pemirsa yang ada di rumah. Salam dari BNN, salam anti narkoba, dan selamat bertemu juga dengan kegiatan ini yang tentu ini menjadi salah satu bentuk informasi publik, informasi tentang hal-hal yang terkait dengan anti narkoba yang tentu ini membutuhkan dari antusiasme dari seluruh masyarakat, para pemirsa sekalian. Alhamdulillah kita bisa berjumpa kali ini Mbak Widya, dengan juga alhamdulillah bisa ketemu dengan seluruh pemirsa yang ada di rumah. Tentu saja kalau tadi bahasan kita adalah tentang relawan, kita tahu bahwa permasalahan narkoba ini tentu bukan permasalahan yang sederhana, tapi merupakan sebuah kejahatan luar biasa. Nah, kenapa dikatakan luar biasa? Kita tahu seperti yang sudah sering kita sampaikan bahwa akibat atau dampak buruk dari narkoba ini sangat-sangat mengerikan. Walaupun di permukaan seakan-akan ini tidak terjadi apa-apa begitu ya, di permukaan mungkin tenang-tenang saja. Tapi ini narkoba ini adalah silent killer atau pembunuh senyap, mesin pembunuh massal yang luar biasa, yang bisa membunuh secara massal. Dan warga kita sesuai dengan penelitian kita bahwa 1 tahun itu di kisaran angka 15.000 orang mati sia-sia akibat narkoba, dan tentu 1 harinya hitungannya adalah 40 orang. Banyak Pak ya. Banyak. Makanya ketika sebuah kejahatan yang bisa membunuh hitungannya 40 orang setiap harinya, tentu ini kejahatan yang sangat kejam, sangat luar biasa. Oleh karena itu ini adalah extraordinary crime, serious crime, kejahatan luar biasa. Tentu cara menanggulanginya harus dengan cara yang luar biasa pula. Salah satunya dengan program relawan ini. Yang kita katakan luar biasa itu caranya adalah tentu melibatkan seluruh stakeholder, apalagi masyarakat umum. Nah, itulah dasar berpikir kita bahwa masyarakat sesuai dengan Undang-Undang Nomor 35 2009 tentang narkotika pasal 104-107 tentang peran serta masyarakat, bahwa masyarakat diberi kesempatan seluas-luasnya untuk ikut berperan di dalam permasalahan ini, dan juga harus punya tanggung jawab moral juga bahwa ini adalah permasalahan bangsa. Oleh karena itu peran dari masyarakat ini diwujudkan sebagai relawan anti narkoba itu. Jadi istilahnya relawan ini tidak terpatok harus dari kalangan apa, semua bebas ya Pak kalau mau daftar jadi relawan. Bisa dari katakanlah semua kalangan, istilahnya tidak harus pegawai negeri apalagi tidak harus yang muda, yang tua pun juga boleh di komunitas apapun. Jadi tidak ada batasan. Semakin banyak relawan kita semakin
bergembira ya, karena penggeloraan P4GN-nya jadi semakin lebih mudah. Ya betul. Jadi bahwa banyak elemen yang peduli dengan permasalahan narkoba itu, dan relawan adalah orang yang kalau kita definisikan adalah dengan kesadaran sendiri, bersedia secara ikhlas, kemudian tanpa pamrih, kemudian tanpa mengharapkan imbalan gitu. Jadi bersedia turut serta menjadi bagian perjuangan untuk menginformasikan atau mengkampanyekan bahaya narkoba, sehingga kesadaran anti narkoba ini akan muncul di sebagian besar masyarakat kita. Itulah definisi relawan dan dengan latar belakangnya tadi. Kalau misalkan dari fungsi relawan tadi kan sudah jelas bahwa dia memberikan, menggelorakan P4GN, istilahnya memberikan penyuluhan atau memberikan informasi-informasi terkait kasus tindak pidana narkotika, ya istilahnya bisa dikatakan demikian ya Pak ya. Nah kalau seperti itu ada kriteria tersendiri nggak sih Pak? Maksudnya kalau untuk menjadi relawan minimal atau mohon maaf nih, atau ada latar belakang pendidikan atau harus seperti apa? Ada nggak sih yang seperti itu? Jadi prinsipnya sebenarnya kalau kita bicara prinsipnya, relawan itu terbuka bagi siapa saja, bagi kalangan apa saja tadi, termasuk umur. Cuman hanya saja karena ini adalah kalau sudah menjadi relawan yang resmi, relawannya BNN atau bisa lebih maju lagi namanya penggiat. Jadi nanti akan kita jelaskan apa relawan, apa penggiat. Kalau itu resmi tentu ini menjadi organ atau ujung tombak atau merupakan tangan BNN yang berada di luar, yang berada di masyarakat jadi merupakan organ kita juga, tentu harus melalui prosedur. Kalau prosedurnya gimana Pak? Susah nggak sih? Ya, jadi prosedurnya yang pertama adalah tentu di BNN ini ada yang namanya seksi P2M, pencegahan dan pemberdayaan masyarakat. Di sisi pencegahan tentu kita tahu kita ada memberikan informasi sebanyak-banyaknya melalui media juga, termasuk kali ini ada podcast seperti ini juga salah satu bentuknya. Kemudian yang pemberdayaan masyarakat itu adalah kita melatih baik melalui workshop, BIMTEK maupun training of trainer. Nah, itu adalah programnya BNN untuk menjaring para relawan tadi supaya relawan itu punya standar kompetensi. Gitu. Jadi kalau sudah orang mengaku misalnya saya ini relawannya BNN, kemudian apa yang menjadi standar kompetensinya? Kan harus ada. Tapi kalau yang dikatakan standar kompetensi kan tidak semua orang bisa mengetahui itu. Dalam arti kita nggak mungkin dong, maksudnya harus unjuk gigi dulu supaya orang itu tahu. Berarti kan harus ada identitas tersendiri supaya orang itu tahu bahwa oh dia ini adalah relawan. Itu ada ininya nggak sih Pak? Maksudnya secara simbolisnya yang melekat di mereka ada nggak sih? Oke Mbak. Jadi prosedurnya adalah ketika kemudian kita menjaring tadi, baik melalui instansi tertentu. Kalau dia berada di instansi, tentu relawan instansi atau penggiatnya instansi itu tentu kita koordinasinya dengan kepala instansinya. Dan kalau ormas, dia mewakili ormas, ya tentu kita koordinasi dengan ormasnya, pimpinan ormasnya. Masyarakat umum di desa, dia mungkin menjadi relawannya desa, penggiat desa, itu kita tentu koordinasi dengan kepala desanya kan begitu. Atau dia secara pribadi juga boleh, tapi melalui institusi atau komunitasnya itu juga boleh. Nah, setelah kita menjaring itu, kemudian kita latih. Nah, kita latih melalui tadi yang saya katakan pemberdayaan masyarakat tadi, melalui workshop, BIMTEK, pelatihan-pelatihan yang lain. Setelah lulus pelatihan itu, kita sudah yakin dia ada screening, kemudian kita lihat juga bagaimana dia menerapkan ilmunya, mungkin menyuluhnya gimana kita juga lihat. Itu kita kasih simbolis tadi adalah PIN, berupa PIN relawan dan sertifikat. PIN dan sertifikat ini sudah satu kesatuan. Dan PIN itu bukan kita yang mengeluarkan, tapi dari BNN pusat. Jadi sudah terregister ya Pak ya? Iya, terregister. Jadi semua relawan-relawan yang resmi yang kita punya itu ada datanya semua. Kita punya database-nya, kita bisa menghubungi sewaktu-waktu dan kita bisa minta laporan kegiatannya setiap saat.
Berarti kalau gini Pak, kalau sudah melihat bahwa mereka itu memiliki standar pertama, sudah memiliki standar kompetensi tadi, sudah jelas. Kemudian mereka juga sudah terdaftar masuk database-nya di BNN Pusat kan. Dan mereka juga sudah menerima pelatihan, sudah menerima istilahnya sudah ilmunya sudah dicukupi. Nah dari pihak BNN sendiri ada program nggak sih? Maksudnya ada sedikit seperti garis besar bahwa relawan itu memiliki program. Istilahnya BNN meminta ketika kamu sudah kulatih, ketika kamu sudah kufasilitasi seperti ini, silakan fasilitas ya Pak itu tadi. Nah, BNN ada nggak sih tuntutan ke relawan bahwa mereka harus memiliki program gitu? Iya, betul. Jadi itu ketika kita mengadakan pelatihan itu kan terbentuk output ya, outputnya adalah relawan itu sendiri ya. Jadi yang dia semula belum punya ilmu tentang anti narkoba, kemudian dia sudah punya ilmu, dia sudah kita beri pin, nah itu output. Nah kita setelah output kita tidak hanya berhenti di situ, justru kita butuh outcome atau tindak lanjut dari kegiatan itu. Nah kita terus memantau keberadaan dari relawan itu setiap saat. Jadi kita di awal setelah dia lulus pelatihan itu langsung mereka kita mintai semacam ren aksi atau rencana aksi seperti apa. Jadi saat selesai pelatihan itu langsung mereka menyodorkan rencana kegiatannya seperti apa dan sebagainya. Dan itu kita bikin grup. Ya walaupun grup kita itu banyak kan gitu ya. Ada grup. Ada grup teman SD, SMP. Oh gitu ya. Ada grup sepedahan. Grup sepedahan. Penggemar nasi pecel. Oh gitu. Ya. Oh jadi punya grup masing-masing. Nah apalagi jenengan sebagai seorang dalang pasti grupnya grup seniman juga ada dong. Grup sinden. Grup sinden. Gitu. Jadi di grup itu kita bisa, karena sekarang era medsos ya, kita bisa berkomunikasi setiap saat. Tentu ketika mereka mengadakan kegiatan juga ada laporan kegiatan ke kita, kita juga support. Kalaupun kita diminta hadir, kita juga siap. Oh gitu. Jadi istilahnya karena sudah terfasilitasi, jadi programnya pun juga harus terarah ya Pak ya. Jadi tidak boleh melenceng dari apa yang menjadi prinsip dasar bahwa BNN itu hadir sebagai istilahnya apa ya? Mereka yang membantu masyarakat dalam hal penanganan kasus narkotika dan relawan adalah kepanjang tanganannya dari BNN. Itu prinsip itu harus benar-benar dipegang teguh berarti ya. Ya betul Mbak. Jadi di BNN ini kita relawan tuh selalu kita dampingi, kita pantau dan supaya tidak ada semacam tanda kutip mungkin penyalahgunaannya, ada penyalahgunaan, mungkin penyalahgunaan identitas sebagai kemudian untuk hal-hal yang tidak baik. Dan kita makanya di dalam pelatihan itu kita sampaikan juga tentang bagaimana integritas seorang relawan ya. Jadi tadi mungkin bisa saya lengkapi, relawan tadi fungsinya adalah selain menyuluh, dia sebagai inisiator. Inisiator di lingkungannya, dia harus bisa menggerakkan seluruh warga di lingkungannya untuk bisa ikut bergerak mencegah dan memberantas narkoba. Inisiator, dia menciptakan rencana aksi tadi. Kemudian sebagai motivator, dia harus bisa memotivasi anggota komunitasnya untuk ikut peduli terhadap permasalahan narkoba ini. Harus bisa mempengaruhi masyarakat. Kemudian juga sebagai yang terakhir sebagai fasilitator, dia sebagai jembatan antara komunitas dengan BNN. Jadi kalau kita mau hubungan dengan komunitas tertentu ya kita sudah punya relawan ya dia yang akan menjembatani. Nah, oke Pak Slamet, ini topiknya menarik sekali tapi waktunya kita terus berjalan ya. Nah, sesuai dengan tema hari ini bahwa peran relawan dan desa bersinar. Nah, berarti istilahnya bersinar itu istilahnya apa sih Pak? Bersinar adalah merupakan singkatan dari bersih narkoba. Nah, jadi cocok sekali ya. Nah, ini sudah ada relawan, kemudian ada program desa bersih narkoba. Nah, istilahnya desa bersih narkoba ini kira-kira program ini tuh gambarannya seperti apa sih Pak yang bersih narkoba itu? Jadi desa bersinar ini adalah program baru yang ada di BNN yang secara nasional sudah
dicanangkan oleh Bapak Wakil Presiden dan kita tentu harus menindaklanjuti di lapangan di wilayah. Nah, kenapa? Karena desa ini adalah institusi yang paling dekat dengan masyarakat. Oleh karena itu deteksi dininya di situ akan lebih akurat. Kemudian tingkat partisipasi masyarakat itu juga bisa dimaksimalkan di situ. Oleh karena itu program anti narkoba yang semula mungkin berpusat di kabupaten atau ini bisa kemudian diadopsi di tingkat desa supaya bisa harapan kita seluruh desa ini bisa bersih. Bisa menyeluruh. Kalau ya Pak ya. Seluruh desa bersih otomatis Indonesia menjadi bersih kan. Iya, oke. Nah, untuk Desa Bersinar ini ada program tersendiri nggak sih Pak? Maksudnya untuk kegiatan khusus yang dikhususkan untuk pembangunan Desa Bersinar di desa itu sendiri? Ada nggak? Jadi tahapannya kalau sebuah desa ini menjadi Desa Bersinar, yang pertama adalah kesepakatan stakeholder di desa dulu. Dipimpin oleh Pak Kepala Desa, ada LMD, ada pemuda, ada tokoh masyarakat, tokoh agama. Semua ini sepakat. Kita pengen desa kita menjadi desa bersih dari narkoba. Ini tentu kalau desa bersih, tentu masyarakat juga kondusif, keluarganya juga sehat dan sebagainya. Tentu ini harapan kita semua kan. Setelah sepakat, kemudian mengajukan ke BNN dan ke Pemda, ke Kesbanglinmas, Kesbangpol Kabupaten kota masing-masing untuk kemudian akan ditetapkan oleh kepala daerah menjadi desa bersih narkoba. Setelah itu kemudian bersama BNN akan melaksanakan kegiatan-kegiatan yang terkait dengan desa bersinar. Bisa saya sampaikan 3 hal pokok untuk kegiatan desa bersinar. Yang pertama dari sisi pencegahan dan pemberdayaan masyarakat, itu adanya sosialisasi, adanya dibentuknya relawan dan penggiat di desa. Kemudian itu di SK-kan oleh kepala desa. Kemudian adanya branding, ada ya spanduk baliho yang semacam itu ya, kampanye publik istilahnya lah. Kemudian ada tes urin. Kemudian salah satu penggiat di desa itu ada yang namanya AP atau agen pemulihan. Itu adalah merupakan programnya rehabilitasi untuk membantu BNN di bidang rehabilitasi mereka para pecandu yang masih tingkat awal, tingkat ringan, itu bisa diselesaikan sendiri oleh desa. Jadi tidak perlu ke BNN. Tidak perlu dibawa ke lembaga rehab atau ke BNN, cukup bisa diatasi. Namun agen pemulihan ini yang dari relawan atau penggiat ini dilatih dulu oleh gitu. Jadi seksi. Mereka yang mengawasi di tingkat desanya. Kemudian itu dari sisi rehabilitasi dan pencegahan. Tapi sebentar Pak, kalau untuk agen pemulihan dengan relawan sama nggak sih tupoksinya? Jadi salah satu tupoksi dari penggiat yang jadi penggiat nih misalnya banyak nih ya, misalnya 10 orang ada di seksi pencegahan, penyuluhan. Jadi mereka dibagi masing-masing seksi dan memiliki tupoksi masing-masing. Keren yang seksi rehabilitasi itu tugasnya sebagai agen pemulihan. Jadi salah satu bagian dari penggiat. Jadi sebenarnya program relawan dan desa bersinar ini saling berhubungan ya. Jadi berhubungan, saling melengkapi satu sama lain. Mungkin bisa saya tambah satu lagi tadi kan ada 3 ya. Pencegahan sudah, rehabilitasi dengan agen pemulihan. Yang ketiga pemberantasan. Nah, jadi masyarakat desa bersama mungkin Babinsa, Babin Kamtipmas, Pak Kades juga, masyarakat seandainya ditemukan ada peredaran gelap di sana, monggo silakan koordinasi dengan penegak hukum baik BNN maupun mungkin kepolisian untuk menyelesaikan ini secara bersama-sama. Gitu. Jadi sebenarnya program ini sudah mencakup semuanya dan sudah memenuhi kebutuhan apa yang kita butuhkan selama ini ya Pak ya. Jadi relawan sudah memiliki tupoksi bahwa dia memberikan penyuluhan sebagai agen pemulihan juga. Kemudian program Desa Bersinar ini yang menunjang tugas dari para relawan itu tadi. Sudah sangat gamblang sekali sebenarnya di sini. Jadi monggo buat teman-teman yang dimanapun berada bisa kalau mau jadi relawan tertarik, aku pengennya habis ini mau jadi ini sih jadi relawannya BNN, sepertinya sangat menarik, sangat terbuka ya Pak ya. Nanti bisa ya, nanti kalau misalkan ada di daerah Blitar dan sekitarnya mungkin bisa menghubungi kantor BNN atau menghubungi desa setempat ya Pak ya, menghubungi desa setempat di mana tinggal dan mendaftarkan diri sebagai relawan anti narkoba.
Oke. Sekiranya sudah cukup ya waktunya karena kita selalu udah diburu waktu ini. Sebenarnya obrolannya masih sangat enak. Ya, sebenarnya kita pengen masih lebih lama ya. Lagi tentang anti narkoba ini ya, tapi mungkin di lain waktu ya. Nah, nanti di lain waktu kita akan ketemu terakhir lagi. Saya ingin pesan ke seluruh masyarakat untuk mari bersama-sama BNN kita bantu pemerintah untuk mencegah dan memberantas permasalahan narkoba, menjadi relawan dan juga mewujudkan desa penjenengan menjadi desa bersih narkoba dengan harapan negara kita akan menjadi negara yang sehat bersih dari narkoba. Amin. Gitu. Amin ya robbal alamin. Dan intinya sedikit saya tambahkan ya Pak, komitmen kita bersama. Jadi komitmen dari kita bersama untuk benar-benar mencegah dan memberantas penyalahgunaan narkoba ini yang sangat diperlukan. Nah, sekiranya waktunya udah habis nih, nah tapi nggak apa-apa, jangan khawatir, nanti kita pasti akan ada bisa ketemu lagi di sesi selanjutnya yang pastinya dengan tema-tema yang luar biasa. Jadi jangan sampai ketinggalan dari live streaming BNN Kabupaten ini, dan jangan lupa di subscribe juga, jadi biar semakin banyak pengetahuannya dan semakin banyak informasi terkait kenarkobaan. Kenarkobaan bukan berarti bagaimana makainya, tapi bagaimana cara kita mencegahnya, gitu ya Pak Slamet ya. Oke, Sobat BNN, sampai di sini dulu podcast kita pada siang hari ini. Sampai ketemu lagi di lain waktu. See you. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.